Jadi budak pasar kayak bingung. Katanya Nabi Ibrahim berkata ketika itu, jangan, saya takut hari ini. Karena Allah itu murka tidak seperti murkanya hari ini. Saya takut hari ini. Tak berani saya itu matur pada Allah. Karena saya itu merasa bersalah. Loh, kenapa bersalah? Saya itu pernah bohong 1 kali. Ngomong 1 kali itu sudah takutnya begitu. Waktu itu saya dengan istri saya dengan Sarah itu ke Mesir, ke negeri Mesir, dan di sana itu kalau ada orang raja Mesir waktu itu raja kafir, kalau ada melihat orang cantik kok dikatakan bahwa itu suaminya dibunuh nanti dan dirampas. Waktu itu saya itu waktu membawa Sarah itu saya bilang, ditanya oleh raja itu, siapa ini? Adik saya bilang gitu. Lah kalau adiknya itu tidak dibunuh saya bisa melindungi. Dia takut jadi saya, tidak berani saya. Waduh, bagaimana Nabi Ibrahim? Kalau Anda sudah mendapat gelar Khalilullah saja tidak mau, pergilah ke Musa. Katanya Nabi Ibrahim. Musa itu bisa kalau Musa, karena Musa itu mendapat gelar Kalimullah yang pernah berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, di jurang di Bukit Tursinanya sekarang yang di Baitul Maqdis itu. Coba pergi ke Musa, dia tuh nanti barangkali Musa yang bisa ini nanti untuk segera minta pada Allah supaya segera diputuskan daripada dijemur di sini kita ini bagaimana lama-lama kan itu. Akhirnya kaum itu mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa, kami ini minta syafaat dari Anda. Tolonglah matur pada Allah. Sampai matur kepada Allah segera diputuskan gitu. Kalau kita dibiarkan begini saja di sini bagaimana nggak enak ya. Jadi sampean kan sudah mendapatkan gelar Kalimullah. Jadi tolong sampean matur pada Allah supaya ini gak lama-lama supaya segera diputuskan gitu. Bagaimana kelanjutannya kita ini, masa terus kita dulu di padang mahsyar ini terus-terusan. Katanya Nabi Musa, saya agak berani. Saya ini soalnya pernah berdosa pada Allah. Jadi hari ini Allah sangat murka. Betul-betul saya agak berani. Saya ingat karena saya dulu pernah menempeleng orang, saya mati. Ya itu saya ingat saya itu padahal kan gak boleh membunuh. Saya tuh pernah menempeleng anak buahnya Fir'aun 1 kali pas mati. Nah itu dosa, saya merasa dosa itu, saya gak berani. Waduh, pas bagaimana Musa? Kalau pas sampai ini gak berani mati. Pas kita itu kan bagaimana? Enggak, pergi sana ke Isa. Pergi ke Isa sana. Isa itu bisa nanti karena Isa itu jelas Isa itu sampai mendapatkan Ruhullah. Bahkan Isa itu kemana saja bersama dengan malaikat Jibril dulunya waktu di dunia ini, selalu dikawal oleh malaikat Jibril dan mendapat gelar Ruhullah. Jadi pergilah ke Isa, mungkin Isa bisa menolong. Pergi aja ke Nabi Isa. Lah setelah pergi ke Nabi Isa, jawabannya sama saja Nabi Isa. Aduh, hari ini Allah itu sangat murka dan saya malu. Takut juga malu kepada Allah. Kenapa Anda ini adalah termasuk istimewa mendapat gelar Ruhullah? Anda ini tidak pernah melakukan kesalahan. Kok sampai kok masalah saya malu. Karena banyak itu orang-orang yang musyrik itu saya dituhankan oleh orang-orang musyrik. Jadi gak berani saya. Jadi saya merasa malu, takut. Gini aja, kalau kamu mau pergilah ke Nabi Muhammad. Nah, gitu Nabi Isa itu saudara bisa. Kalau Nabi Muhammad, insya Allah beliau itu bisa menolong. Nah, itu terakhir itu akhirnya umat itu datang kepada Nabi Muhammad. Pas matur, ya wahai Nabi Muhammad, Anda ini sudah jelas mendapat gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi tolong kami ini supaya Allah segera memutuskan. Dan bagaimana nanti keputusannya Allah nanti segera. Mosok kita itu kok terus ada di padang mahsyar begini yang tidak ada keputusannya, mau kemana kan tidak ada keputusannya. Jadi tolong Anda matur kepada Allah supaya segera diputuskan. Nah, itu. Nah, akhirnya yaitu setelah Nabi Muhammad itu banyak yang minta kepada Nabi Muhammad untuk matur kepada Allah, akhirnya Nabi Muhammad matur kepada Allah, sujud Nabi Muhammad di situ. Dan Nabi Muhammad punya doa
yang sampai yang tidak pernah dibaca yang tidak pernah diajarkan dalam hadisnya itu. Dan doa itu nanti waktu itu Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah waktu orang-orang itu minta syafaat. Nah, setelah Nabi Muhammad itu sujud dan memuji Allah dan berdoa dengan doanya Nabi Muhammad yang dia disebutkan itu, akhirnya itu Allah berfirman, irfa, angkatlah wajahmu Muhammad, apa yang kamu minta? Nah itu ada jawaban begitu. Nah itu Nabi Muhammad pertama kali yang minta segera diputuskan. Terus sujud lagi, doa lagi Nabi Muhammad. Terus ya irfa, rosak. Jadi beri awal, irfa, angkatlah kepala kamu. Mintalah, kamu akan dikabulkan. Itu akhirnya Nabi Muhammad terus sampai berulang-ulang kali minta pada Allah, yaitu menolong umatnya itu. Setelah itu minta segera diputuskan, segera nomor 2 terus itu doa sujud lagi minta itu supaya umatnya itu diampuni dosanya, supaya diringankan hisabnya, terus-terusan sampai begitu. Lah setelah Nabi Muhammad berulang-ulang kali minta kepada Allah, akhirnya Nabi Muhammad diberi kekuasaan, yaitu supaya itu memberikan perintah kepada supaya para ulama juga bisa menolong, nah gitu. Ulama supaya bisa diberikan syafaat. Nah, akhirnya ulama bisa memberikan syafaat, ya. Artinya memberikan pertolongan kepada temannya atau kepada santrinya atau kepada apanya. Begitu juga sampai seterusnya. Itu semuanya tadi karena sudah mendapat izin dari Allah gitu. Dan makanya sampai Nabi Muhammad itu sering dikatakan kalau di dalam kita tawasul dan sebagainya disebut sohibis syafaat, yang mempunyai syafaat. Karena pertama kali yang mendapatkan yang mempunyai syafaat itu Nabi Muhammad. Dan syafaat lainnya seperti nabi-nabi lainnya setelah Nabi Muhammad mendapatkan syafaat. Dan semuanya itu berkat doanya Nabi Muhammad, permintaannya Nabi Muhammad untuk para nabi juga bisa memberi syafaat kepada umatnya, para ulama juga bisa memberi syafaat kepada umatnya. Itu semua berkat permintaan Nabi Muhammad. Yauma idin, ya yang dimaksud yauma idin latan fausafa itu sebelum ilaman, kecuali orang adina yang diberi izin lalu bagi orang tadi, yang memberi izin lalu kepada orang tadi sapa ar-Rahmanu, Allah ya, maksudnya itu kecuali Nabi Muhammad yang dimaksud di situ pertama kali. Baru setelah Nabi Muhammad diberi izin lah itu ayat soal untuk memberi syafaat lalu kepadanya, warodia dan rela Allah lalu kepadanya kaulan ucapannya bi ayatul la ilaha illallah. Ya'lamu maha tahu Allah ma apa-apa baina aidim yang diantara di depan mereka min umuril akhirati dari urusan akhirat, wa ma dan apa-apa khalfahum di belakang mereka. Allah juga mengerti yang di belakang mereka min umuri dunia dari urusan dunia, wala yukhiduna dan manusia tadi tidak akan bisa meliputi bi kepada Allah ilmunya. Tak mungkin ya lamun dalika. Terus dikala itu wa'anat dan menundukkan wa'anat dan menunduk opo al-wujuh beberapa wajah. Waktu itu wajah-wajah itu menunduk lil hayyil qayyum kepada zat yang hidup dan yang maha kekayaan Allah. Wa qad khaba dan sungguh merugi man orang hamala yang membawa zulman penganiayaan. Dikala itu orang-orang yang membawa penganiayaan sangat menyesal. Waman dan barang siapa yakmal yang mengerjakan minas solihati dari pekerjaan yang soleh taat, wahwa dan orang tadi mukminun orang yang beriman, maka fala yakhafu maka tidak merasa takut, wala yakhafu dan tidak merasa takut dulman kepada aniayan. Maksudnya apa? Tidak akan merasa akan ditepati, tidak mungkin dikurangi pahalanya atau ditambah jeleknya. Bijadatin dengan menambah bisa ya tidak jeleknya mungkin. Begitu juga walahadma dan juga tidak akan dikurangi binaksin dengan mengurangi bin hasanah dari kebaikannya. Wakadhalika dan seperti itu ma'tuf ala kadhalika wakadhalika dan seperti itu anzalnahu aku menurunkan Qur'anan adalah Qur'an Arabian yang berbahasa Arab, wa sarrafna dan aku jalankan atau aku jelaskan karena nabi dalam Quran tadi minal wa'idi dari beberapa ancaman
Al-Quran ini aku turunkan dengan bahasa Arab dan aku jalankan di dalamnya tadi jelaskan yaitu dari janji-janji dan ancaman-ancaman la'allahum supaya manusia tadi yattaquna mereka itu bertakwa atau takut atau menjaga diri asirka dari kesirikan au yutizu atau berbicara au yutizu atau berbicara ya Al-Quran tadi membicarakan lahum bagi mereka dzikron ya sebagai peringatan ya lakiman dengan hancurnya orang takut damam yang telah mendahului dari beberapa umat saya tabirun maka lalu manusia tadi mengambil ibarat fata'ala maka maha luhur Allah al-maliku yang maha raja al-haqqu yang benar amma dari apa-apa yaqulu yang berkata sulukun wala ta'jal dan janganlah kamu keburu Nabi Muhammad bil Qur'ani dengan membaca Quran min qabli ayyubda dari sebelum selesai ilaika kepadamu wahyunya ayo beriku belum selesai mereka Jibril min iblagi dari menyampaikannya waktu dan ucapkanlah Robbi zidni ilma Robbi wahai Tuhanku zidni tambahilah aku ilmunya yang bil Qur'ani dengan Al-Quran fakulama anzala aliseun fakulama anzala maka setelah diturunkan aliyatan Nabi Muhammad SAW minum dari Quran jata maka tambah bihi dengannya apa ilmunya Nabi Muhammad. Di sini disebutkan ayat ini wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyu. Janganlah kamu keburu bil Qur'ani dengan membaca Quran min qabli ayyubda sebelum selesai kepadamu wahyunya. Maksudnya apa?